Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video gua. Senang sekali gua pada kali ini bisa kembali sharing buat teman-teman semua. Dan di video kali ini gua akan coba sharing ke teman-teman semua tips bagaimana teman-teman biar lolos dalam psikotes. Nah, di video sebelumnya ya, gua udah sharing ke teman-teman tips bagaimana melamar kerja untuk pemula, dan di video ini juga sama teman-teman semua. Gua akan coba ngasih tips buat teman-teman semua ya biar lolos dalam psikotes untuk pemula juga. Ya semua sama kali ya menurut gua ya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua biar teman-teman semua bisa lolos dalam mencari pekerjaan. Nah, kira-kira apa sih yang tips pertama adalah teman-teman adalah tahu lokasinya ada di mana. Ini paling penting teman-teman semua. Jadi gini, kalau lo mendapatkan panggilan kerja ya, buat tesnya di minggu depan ya, contoh gitu. Berarti apa? Kalau gue boleh saran 2 hari atau 1 hari sebelum teman-teman tes, teman-teman harus survei lokasinya ada di mana. Kenapa? Ya karena adalah buat membantu teman-teman adalah biar tahu lokasinya ada di mana. Yang pertama adalah terus teman-teman juga tahu jarak dan waktunya yang mau ditempuh. Sehingga apa? Sehingga lo punya planning, gue harus bangun jam berapa dan gue sehingga nyampe sana jam berapa. Sehingga apa? Tadi lo tahu lokasinya. Jadi diharapkan gini, lo ketika lo survei atau lo nggak survei deh gini, kalau lo nggak survei adalah lo akan bingung pas hari hanya. Nah itu yang lo harus hindari. Kenapa? Kalau lo harus mencari pekerjaan daripada mencari tempatnya hari H, lo udah pasti akan telat waktu tesnya. Kalau lo telat ya lo tahu resikonya apa? Lo gagal dalam mencari pekerjaan. Nah hal itu juga yang harus lo teman hindari. Itu yang pertama teman-teman semua. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan panggilan tes yang kedua adalah istirahat yang cukup. Yes, ini sangat penting teman-teman semua. Kenapa? Kalau lo udah tahu lokasinya ada di mana, lo tahu jaraknya, lo udah punya planning, kira-kira bangun jam berapa dan sampai sana jam berapa. Nah, kenapa ini penting istirahat adalah teman-teman adalah ketika teman-teman kurang istirahat, yang ditakut adalah teman lo nggak konsentrasi ketika lo menjalani tes, ya. Jadi yang tahu adalah ketika lo tes, lo ngantuk lah, lo sakit lah atau apalah, itu yang teman harus dihindari. Ya jadi kita udah diajarin maksimal istirahat 8 jam, ya minimal 6 jam, ya kan? Monggo teman-teman semua. Jadi saran gue adalah gunakan waktunya dengan baik, ya istirahat yang cukup, jangan begadang, hindari begadang, ya hindari untuk bermain game dulu atau senang-senang sama teman nongkrong, dihindari dulu. Ya bukan dihindari, istirahat dulu sehari atau 2 hari. Kenapa? Biar hari hanya ketika ada tes teman-teman fresh, jadi siap dan udah siap buat tes, sehingga tempurnya itu teman-teman bisa berhasil. Jadi ya saran gue adalah istirahatlah yang cukup teman-teman semua. Nah itu yang 2. Dan untuk yang ketiga buat teman-teman semua adalah biar tips lolos dalam psikotes adalah belajar tes apa saja yang mau dites. Teman-teman semua silakan cari informasi kira-kira psikotes apa saja yang nanti akan dites. Kalau teman-teman nggak mau cari tahu atau nggak mau nanya ataupun kayaknya saya bingung nih, nggak ada kerabat buat nanya, teman-teman bisa belajar dari Google atau YouTube. Karena menurut gue secara pribadi ya adalah untuk psikotes semua hampir sama, masing-masing itu hampir sama lah untuk psikotesnya. Nah, dan lo silakan belajar dari situ. Lo belajar, jadi minggu depan lo dites dan seminggu lo punya waktu buat belajar. Kalau lo punya kerabat kerja, teman-teman HRD ataupun yang udah kerja, lo minta pengalamannya, lo minta ceritain gimana lo tes, dia tesnya terus bagaimana dia melakukannya. Dan saran gua adalah teman-teman ketika udah tahu informasinya, teman-teman harus belajar. Jadi biar nanti pas hari hanya lo nggak kaget, oh tes ini bisa. Kenapa? Karena lo udah tahu bagaimana mengerjakannya, lo tahu gimana cara yang paling cepat dan paling tepat untuk mengerjakannya. Sehingga lo nggak lo nggak getar-getir, lo nggak ketakutan, lo nggak pusing. Gimana? Kenapa? Biasanya kalau orang nggak belajar dalam psikotes, biasanya kan bingung teman. Waduh, tesnya apa aja sih gitu. Jadi kalau lo belajar, setahu gua ada juga bukunya psikotes, lo bisa cari di toko buku dan lain-lain. Dan kalau lo nggak mau beli, lo bisa belajar di Google atau YouTube teman-teman semua. Gua yakin
kalau teman-teman udah belajar, persiapannya udah bagus, pas hari hanya pas tesnya, insya Allah teman-teman udah siap dan sangat siap dalam pelaksanaan tesnya. Kenapa? Karena lo udah belajar teman-teman semua. Itu yang ketiga teman-teman semua. Yang keempat adalah sedikit diremehkan, tetapi gue yakin teman-teman ini akan berdampak sangat-sangat berdampak lah itu ke teman-teman semua. Apa itu keempat? Jangan lupa untuk sarapan. Nah, teman-teman semua ya. Teman-teman semua, kalau teman-teman nggak sarapan, yang ditakut adalah ketika teman-teman mengerjakan lapar, nggak konsentrasi, jenuh, pusing, ngantuk, karena kelaparan mungkin teman-teman ya, terus gagal. Kenapa? Karena nggak konsentrasi. Nah, saranku adalah ketika lo sebelum berangkat kerja atau berangkat tes adalah teman-teman sarapan, minimal roti atau nggak susu lah minimal. Nah, yang penting perutnya ada yang diisi. Itu saran gua teman-teman semua ya. Itu penting banget. Jadi gini, kalau teman-teman nggak sarapan, tadi gue bilang nggak konsentrasi. Tapi kalau teman-teman sarapan, gue yakin lebih konsentrasi, lebih nyantai dan lebih tenang. Kenapa? Semua sudah siap, istirahat cukup ya kan. Sudah belajar tes terus sarapan, sehingga tubuh teman-teman udah siap banget teman-teman. Kenapa kita luarnya siap, di luar juga di dalam juga harus siap semua teman-teman, supaya ya minum susu kah, atau teman-teman yang nggak pernah minum susu, minum teh atau minum kopi ya monggo. Yang jelas teman-teman perutnya harus ada yang diisi. Kenapa? Biar perutnya nggak terlalu kosong dan jangan terlalu kenyang kalau sarapan. Ya kenapa? Biasa gini, kalau orang terlalu kenyang, orang Indonesia itu kan akan ngantuk. Ujung-ujung kayak orang bego, kayak orang kurang konsentrasi. Maksudnya gitu teman. Jadi usahakan teman-teman sarapannya secukupnya aja, bukan cukup tapi secukupnya aja teman-teman semua. Kita untuk menghindari ngantuk terus nggak konsentrasi teman-teman semua. Itu yang keempat teman-teman semua ya. Nah, yang kelima adalah minta restu sama orang tua. Iya, lagi orang tua teman-teman. Jadi gini, karena sepengetahuan gue adalah doa yang orang tua adalah sangat insya Allah dikabulkan sama sama Tuhan teman-teman. Jadi saat gue sebelum lo berangkat ya, lo minta restu sama orang tua lo. Pak, Bu, izin ya doain aku mau hari ini mau psikotes. Doain aku biar lolos teman-teman semua ya. Cium tangannya, ya bener-bener lo harus minta doa dia. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video gua ya. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Hengki, dan pada video kali ini gua akan coba sharing buat teman-teman tips bagaimana teman-teman bisa lolos dalam psikotes teman-teman semua. Nah, di video sebelumnya gua udah sharing ke teman-teman semua adalah tips bagaimana mencari pekerjaan untuk pemula, dan ini masih tetap menyambung di video yang pertama teman-teman semua. Nah, kira-kira tipsnya apa aja sih biar lolos dalam psikotes? Nah, gua nggak mau lama-lama ya. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu lokasinya ada di mana. Kenapa? Kalau lo tahu lokasinya, lo akan tahu waktu yang akan ditempuh berapa lama. Terus kalaupun naik kendaraan umum, kira-kira naiknya apa aja, ya kan? Terus lo tahu semuanya, lo udah tahu mana jalan yang paling cepat, jalan yang paling bagus yang bisa lo datang sebelum acara dimulai. Itu penting tuh teman-teman semua. Kalau lo nggak tahu lokasinya, lo berharap Google akan membantu lo pas hari H, salah besar teman-teman semua ya. Kenapa? Kalau lo santai kan bisa Google bantu gue di mana. Takutnya apa? Lo disasarin, lo dilama-lamain. Jadi gue berharap adalah lo harus cari lokasinya sebelum lo mulai tesnya. Jadi kalau lo contoh hari Rabu lo tesnya, maka Senin lo harus jalan-jalan, lo harus tahu lokasinya ada di mana tempat tesnya. Jadi lo nggak usah nyari lagi, dan pasti datang sebelum pas tesnya juga, karena nyantai teman, nggak terburu-buru masalahnya ya kan. Kenapa? Karena udah tahu lokasinya, waktunya yang akan ditempuh. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah tidak kalah penting adalah teman-teman harus cukup jam istirahatnya. Ini sangat penting teman-teman semua ya. Jadi kenapa ini sangat penting teman-teman? Jadi kalau gua boleh saran buat teman-teman semua adalah sebelum kalau besoknya teman-teman harus ada tes, maka malam hari ini lo harus cukup jam istirahatnya, cukup jam tidurnya. Sangat penting. Kalau ada mau nongkrong ya di stop dulu, mau main PlayStation, mau main game sama teman-teman, nongkrong bareng di warung-warung kopi di mana,
di stop lo teman-teman semua. Kenapa? Karena lo harus benar-benar sudah siap badan lo teman-teman semua. Kenapa? Biar lo nggak capek. Satu, kedua, kalau lo tidurnya malam, lo bangun kesiangan, buru-buru berangkatnya. Yang ketiga, kalaupun nyampe adalah lo akan ngantuk. Kalau lo ngantuk apa? Lo nggak bisa konsentrasi ketika lo mengerjakan soal-soal psikotes. Nah, itu yang lo juga harus lo hindari teman-teman semua. Maka gua boleh saran adalah waktu jam istirahat harus cukup teman-teman semua. Itu yang kedua teman-teman semua ya. Nah, yang ketiga adalah ini nggak kalah penting adalah teman-teman adalah harus belajar soal-soal psikotes. Kenapa? Kalau lo berharap nanti akan ada sebuah kewajiban 0,01% teman-teman semua ya. Jadi gua saran adalah sebelum lo berangkat sebelum lo tes pas hari hanya lo silakan belajar, cari bukunya. Setahu gua di toko-toko buku yang saat ini banyak banget ngejual soal-soal psikotes, tips bagaimana mengerjakannya, tips bagaimana teman-teman biar lolos, kan begitu. Ya kan? Nah, kalaupun teman-teman nggak mau beli buku, ya bisa belajar dari Google, YouTube, semua media bisa ngebantu teman-teman semua asal teman-teman mau belajar. Nah, ketika lo udah tahu soalnya ataupun lo kurang jelas, lo boleh tanya ke teman lo atau kerabat-kerabat lo yang mungkin kerjanya di HRD, walaupun perusahaannya nggak sama ya. Insya Allah menurut gua adalah soal psikotesnya hampir mirip sama teman-teman. Nah itu lo bisa manfaatin, ya kan? Lo bisa gunain itu, ya kan? Bisa. Atau enggak lo punya kerabat yang udah kerja, lo minta sharing sama dia. Dulu tesnya gimana sih bang, mas, gitu kan? Atau om tante tanya bagaimana dia melakukan tesnya, kira-kira tipsnya apa? Minta bantuan, minta pengalaman dia biar dia menceritakan sehingga lo tahu. Oh nanti tuh kayak gitu tesnya. Nah ini penting buat lo teman-teman semua ya. Jadi belajar dan belajar. Kalau lo punya saudara HRD di perusahaan, ya benar itu malah bagus. Kenapa? Lo tanya tes gimana, lo minta bantuan dia, gimana cara pengerjaannya. Biar apa? Biasanya kalau belajar lewat Google sendiri atau belajar ya biasanya akan apa? Jenuh, nggak semangat. Tapi kalau belajar ada orang lain, biasanya akan semangat belajar teman-teman semua. Jadi ya, yang ketiga adalah lo harus belajar soal psikotes teman-teman. Nanti gua akan coba sharing ke teman-teman semua sedikit soal psikotes biar teman-teman tahu ada pandangannya. Nah, itu yang ketiga teman-teman semua ya. Dan yang keempat teman-teman semua nggak kalah pentingnya adalah ketika teman-teman pas berangkat hari hanya adalah jangan lupa untuk sarapan ya. Ini sangat-sangat penting kalau menurut gua. Kenapa? Kalau lo nanti nggak sarapan, yang gua takut adalah ketika lo pas ngerjain soal lo nggak konsentrasi, lo mikirnya ayam, nasi, apa itu yang takutin lo nggak konsentrasi teman-teman semua. Kenapa? Menurut lo akan mengganggu akan bersuara kuruk gitu, mengganggu konsentrasi lo teman-teman semua. Kenapa? Yes, gue yakin sama saja deh di semua orang nih, kalaupun dia kerja dia nggak makan, lo akan nggak konsentrasi. Kenapa? Makan, aduh lapar gitu pikirannya. Itu yang harus dihindarin. Terus kalaupun lo sarapan, usahakan sarapannya jangan terlalu kenyang atau terlalu banyak. Jangan. Kenapa? Kalau orang makan terlalu banyak, terlalu overdosis lah, wah banyak banget gitu, 2 piring, 3 piring, 4 piring ya. Usahakan secukupnya aja. Kenapa? Ya, orang Indonesia menurut gua adalah ketika, ya gua juga ngalamin itu masalahnya ya. Ketika orang makan banyak akan terasa pengen tidur. Betul ya? Kenapa? Kekenyangan. Kenapa? Gulanya terlalu banyak di badannya, makanya dia ngantuk. Terus kalau orang terlalu banyak makannya, apa? Akan terlihat kurang pinter. Kenapa? Ya mohon maaf ya, kayak orang-orang gimana gitu. Kira-kira gitulah ya. Nah, itulah orang-orang Indonesia. Nah, dan menurut gua, sepengalaman gua gitu teman. Jadi kalau lo mau sarapannya secukupnya aja. Ya buah-buahan atau roti atau sayur-sayuran. Kalau mau nasi ya nasinya ya secukupnya aja teman-teman semua. Itu sangat penting loh. Kenapa? Kalau lo makannya secukupnya aja, insya Allah lo bisa konsentrasi, ya kan? Lo lebih siap banget, ya kan? Lo tahu lokasinya, lo datang selebih awal daripada dimulai, ya kan? Terus lo fit, ya kan? Lo tahu soal-soalnya, luarnya siap, di dalamnya juga harus siap teman-teman semua.
apa? Lo harus jangan lupa sarapan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah teman-teman semua, ini yang sangat paling penting. Sebelum lo berangkat mengikuti tes kerja adalah lo harus minta restu orang tua atau enggak doa orang tua. Karena menurut gua adalah, dan sepengetahuan gua adalah, doa orang tua sangat pasti kan dikabulkan sama Tuhan. Pasti teman-teman semua, lo harus percaya sama itu. Dan banyak orang yang saat ini menurut gua adalah ketika dia mau kemana, mau tes kerja, mau lulus sekolah atau apa, itu cuek aja ya, Bu berangkat ya, gitu. Coba lu sama orang tua lu kalau mintalah restu dia, cium tangannya, cium pipi kiri kanannya, ya kan, bilang, Pak, Bu, doakan aku ya, aku mau tes kerja hari ini, biar lolos, doain aku. Teman-teman semua ya, jadi usahakan kalau orang tuanya belum bangun, bangunin ya, tapi jangan disiram jangan disiram ya, dibangun aja, Pak, Bu, aku mau berangkat gitu. Mana Le? Mau lamar kerja, Bu, mau tes, doain gitu teman-teman semua. Walaupun doanya pendek, insya Allah teman-teman semua pasti akan lebih siap dan sangat siap teman-teman semua ya. Itu yang kelima teman-teman semua. Nah, yang keenam teman semua adalah sebelum teman-teman mengerjakan psikotes atau teman-teman masuk ruangan atau teman-teman intinya sebelum memulai aktivitas, usahakan berdoa menurut agama masing-masing. Kita sudah diajari dengan sebelum ngapa-ngapain kita harus berdoa dulu. Kenapa? Biar kita lebih siap teman-teman semua, ya kan? Biar semuanya lebih mudah, lancar, nggak ada halangan teman-teman semua. Itu teman-teman, itu sangat penting teman-teman semua ya. Berdoa teman-teman semua. Nah, itu teman-teman semua tips buat gua adalah ketika lo sebelum memulai tes kerja, itu yang teman-teman menurut gua yang sangat penting teman-teman harus lakukan ya. Kalau teman-teman udah siap semua, maka insya Allah teman-teman pasti akan lulus dalam psikotes teman-teman semua ya. Sekian sharing gua, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman semua. Terima kasih.